Salam saudara, puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa menikmati semua anugerah Tuhan yang kita rasakan. Saya percaya bahwa saudara akan terus berkata dalam hati saudara, saudara adalah orang-orang yang diberkati dan saudara adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Itu bagian yang akan kita lihat sepanjang bulan ini berhubungan dengan kalender kemerdekaan yang kita akan peringati bersama. Kita akan melihat bagian dari firman Tuhan bagaimana Tuhan akan memerdekakan kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita akan dimerdekakan oleh Tuhan. Saya mau bagikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara satu bagian dari firman Tuhan. Bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Tetapi kita akan lihat dari dalam spesifik apa kita akan dimerdekakan. Saya tertarik dengan satu bagian firman Tuhan yang memberkati saya, dan saya mau rindu bagikan kepada setiap saudara semuanya. Saya bacakan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-29 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanya kandungannya, tetapi Rahel mandul. Ia mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikan pula anak itu kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkannya lagi. Kalau kita melihat cerita ini, cerita seorang perempuan yang diceritakan melahirkan. Sepertinya cerita ini tidak menarik. Tetapi ada bagian yang sangat menarik ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini. Inilah perempuan yang bernama Lea. Sebelum ini adalah cerita bagaimana Lea ini adalah istri Yakub. Tetapi adalah istri sebagai istri pengganti. Apa sebabnya? Yakub lari dari rumah ayahnya dan sampai kepada pamannya di Media namanya Laban. Di sana ia bekerja untuk Laban, untuk usaha Laban. Sampai Laban kemudian berkata, apa yang harus aku berikan kepadamu? Mintalah upah dari apa yang kamu lakukan. Aku tidak akan mempekerjakan kamu tanpa memberi apapun. Kira-kira begitu dalam bahasa saya. Dan Yakub ini tertarik kepada Rahel. Laban ini punya 2 anak perempuan namanya Lea dan Rahel. Diceritakan Rahel itu cantik, berseri-seri, dan Lea ini murah. Nah, Yakub meminta supaya diberikan kepadaku Rahel, maka aku akan bekerja kepadamu 7 tahun lamanya. Dia bayar Rahel dengan bekerja 7 tahun di rumah pamannya bernama Laban. Tapi setelah 7 tahun ternyata tidak diberikan Rahel. Ketika pernikahan sudah terjadi, ternyata yang diberikan adalah Lea. Dan Yakub merasa ditipu. Lalu kemudian Laban berkata bahwa yang dilakukan kamu minta itu tidak pantas di sini, tidak patut, tidak lazim di tempat ini. Bekerjalah padaku 7 tahun lagi dan aku akan berikan Rahel kepadamu. Dan ternyata Yakub menyetujui bekerja 7 tahun dan mendapatkan Rahel. Jadi Yakub akhirnya punya Rahel dan punya Lea. Alkitab katakan Rahel ini sangat dicintai suaminya Yakub, tetapi Lea ini tidak. Nah, disitulah kemudian ada yang namanya persaingan di dalam hati. Ada sesuatu bagaimana dia bisa merebut, masing-masing istri ini bisa merebut hati suaminya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Lea ini tidak dicintai. Di ayat yang ke-31, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, semua perjuangan yang dilakukan oleh Lea hanya berakhir dengan bahwa cinta
Yakub itu untuk Rahel. Semua perhatian itu untuk Rahel. Jadi Lea itu adalah orang yang tampil sebagai orang yang kalah dan kalah terus-menerus. Sebuah kekalahan yang dirasakan dalam tiap perjuangan kesehariannya selalu berbuah dengan kekalahan. Ketika ia lakukan yang terbaik, tetapi kemudian berakhir juga dengan kekalahan. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang saya mau bagikan dari cerita ini adalah bahwa bagaimana orang bisa keluar dari rasa kekalahan di dalam hidupnya. Mungkin bagi kita hari ini, persaingan yang dialami oleh Yakub, oleh Lea dan Rahel itu memang dalam konteks memperebutkan hati suaminya. Tetapi sebenarnya ini adalah sebuah penggambaran hidup kita. Kita ini selalu hidup diperhadapkan dengan apakah kita ini menang tiap hari, apakah kita ini kalah tiap hari. Apakah kita ini selalu menjadi orang yang terus ada di dalam sebuah keunggulan, atau kita selalu tersingkir. Dan kadang-kadang itu kondisi-kondisi yang harus kita alami. Dan Lea adalah orang yang tersingkir. Lea adalah orang yang mengalami kekalahan, dan kekalahan itu terus-menerus tiap hari. Tapi sekarang kita akan lihat, ternyata Lea kemudian menemukan sesuatu di dalam dirinya. Setelah sebuah perjuangan hati, sebuah perjalanan hati, dia jalani sampai kemudian Tuhan buat dia mengalami yang namanya kemenangan atas rasa kekalahan. Dan itu yang menjadi bagian dari tema kita hari ini. Bagaimana kita adalah orang-orang yang menang, kita merdeka dari kondisi hati yang selalu di dalam kekalahan. Mari kita akan lihat perjalanan hati, bagaimana dia bisa menjadi orang yang merdeka dari rasa kekalahan yang dialami terus-menerus. Kita lihat dari cerita Lea di dalam berburu cinta, suaminya memberi kita 4 pelajaran tentang hati kita, bagaimana kita itu menjadi orang yang merdeka atas tiap-tiap perasaan kalah yang pernah kita alami. Yang pertama, dikatakan ketika dilihat oleh Tuhan, Lea ini tidak dicintai, dibuka kandungan, tetapi Rahel tetap mandul. Kita katakan Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai Ruben, sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Tuhan perhatikan hidup Lea. Ketika dilihat Tuhan bahwa ia kurang dicintai oleh suaminya, maka Lea dan Rahel yang dulunya sama-sama mandul dibuka kandungan Lea. Kemudian Lea melahirkan seorang anak laki-laki. Kelahiran seorang anak, apalagi laki-laki, bagi seorang perempuan pada waktu itu adalah sebuah kemenangan besar, kemenangan dari rasa aib yang sepertinya melekat pada orang-orang yang tidak melahirkan anak. Dan dia bisa melahirkan anak. Ketika ia melahirkan anak dan itu laki-laki, dia berkata bahwa Tuhan, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Dia menamakan anak itu Ruben. Dan apa artinya Ruben? Ruben adalah berarti lihatlah seorang putra-putri. Inilah laki-laki. Itu arti kata Ruben. Nah, kelahiran Ruben sendiri bagi Lea adalah sebuah pembuktian. Pembuktian bahwa dia itu bisa. Pembuktian bahwa dia itu tidak hidup di dalam aib terus-menerus. Pembuktian bahwa dia adalah wanita yang sempurna. Ini adalah sebuah pembuktian bahwa dia adalah orang yang pantas untuk dicintai. Sebuah pembuktian. Jadi ketika kepedihan yang terus-menerus, ketika perasaan yang tidak dicintai terus-menerus timbul, atau bahasa yang tadi kita pakai, kekalahan yang terus-menerus timbul dalam hati dari hari ke hari, dan kemudian lahir seorang anak laki-laki, dia katakan inilah seorang laki-laki, dan itu adalah lahirnya sebuah pembuktian. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah dalam perjalanan hati kita, ketika mungkin kita mengalami sebuah
kondisi di mana kita ini orang yang sepertinya menjadi underdog dan kita ingin ada sebuah pembuktian bahwa aku ini bisa. Aku akan buktikan kepada semua orang bahwa aku ini mampu. Dan itu yang pernah terjadi pada hidup Lea. Sebuah pembuktian. Lahirnya sebuah pembuktian. Dan itu sebenarnya mengerikan. Kalau saudara ada dalam kondisi-kondisi tertentu dan saudara ingin buktikan kepada orang-orang tertentu yang menganggap kita ini kalah, menganggap kita ini menjadi orang yang tidak pantas, dan kemudian kita berkata bahwa aku akan buktikan aku ini bisa. Aku akan buktikan bahwa aku bisa lebih baik. Aku bisa lebih produktif. Kita menjadi produktif itu baik. Tetapi kalau segala sesuatu diawali dengan sebuah pembuktian, aku akan buktikan, aku akan tunjukkan, lihatlah, itu adalah awal yang salah. Dan ketika ada awal yang salah, pasti juga akan punya hasil yang salah. Dan itu dialami oleh Lea. Kita tahu Ruben yang disebut sebagai inilah laki-lakiku, inilah putraku. Dan itu adalah lahir sebagai sebuah pembuktian. Apa yang terjadi dengan Ruben? Ruben tumbuh baik di keluarganya. Tapi kelak Ruben tercatat sebagai seorang yang mengaibkan keluarga. Satu hari kedapatan oleh semua orang, oleh bapaknya juga, bahwa ia tidur dengan salah satu bunik dari bapaknya, salah satu istri dari bapaknya. Dan untuk itulah kemudian dia kehilangan berkat kesulungannya. Ketika dikatakan inilah laki-lakiku, dan ternyata benar, dia adalah laki-laki benar. Tetapi lahir kata-kata itu berawal dari kata yang salah, ingin pembuktian. Bapak Ibu dan Saudara, kalau ada sesuatu dalam hati kita dan semuanya diawali dengan aku akan membuktikan, aku akan tunjukkan, aku bisa, aku lebih baik, dampaknya bisa mengerikan. Ini yang pertama. Yang kedua, mari kita akan lihat berikutnya. Setelah ia melahirkan seorang anak dan diberi nama Ruben, kemudian berlanjut mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikan pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Nah, baru kemudian lahir anak yang kedua. Disinilah kita temukan sebuah titik perjalanan hati sampai kepada sebuah tempat yang kedua, kelahiran Simeon. Nah, Simeon sendiri sebenarnya berarti bahwa Tuhan itu telah mendengar penderitaanmu. Penderitaan yang mana? Penderitaan bahwa semua perjuangannya untuk merebut hati suaminya selalu berakhir dengan kekalahan. Dia selalu berjuang dan selalu berakhir dengan kekalahan. Cintanya selalu didapatkan oleh saudaranya yang bernama Rachel. Dan itu kekecewaan yang mendalam. Bukan hanya kekecewaan. Bagi Lea ini adalah sebuah penderitaan. Baru kemudian lahir, dia mengandung lagi, melahirkan anak yang kedua. Dan diberi nama anak ini Simeon. Dan ketika dia menamai anak ini Simeon, dia ini berkata bahwa Tuhan mendengar penderitaanku. Dari kata itu, dari nama itu, yang selalu dilekatkan kepada nama anak itu adalah penderitaan. Tuhan dengarkan penderitaanku. Ingatannya adalah kepada penderitaan. Semua yang ada di dalam hidupnya adalah penderitaan. Dan itu dilekatkan kepada nama anak yang bernama Simeon ini. Itu yang dilakukan oleh Lea. Bapak, Ibu, dan Saudara, betapa banyak kita itu kadang-kadang selalu mengingat penderitaan yang kita alami. Kesusahan demi kesusahan. Saya tidak memungkiri tiap-tiap kita masing-masing punya kesusahan. Saya tidak memungkiri bahwa saudara juga punya kesulitan saudara sendiri. Kita masing-masing punya jalan sempit kita sendiri-sendiri. Tetapi ingat saudara, tidak perlu yang namanya kita selalu
membawa penderitaan itu di dalam setiap langkah-langkah hidup kita, atau melekatkan penderitaan justru kepada anak yang lahir di rumah kita. Selalu mengingat penderitaan itu yang dilakukan oleh Lea. Selalu konotasinya, selalu ingatannya adalah kepada aku ini orang yang menderita, aku ini orang yang kalah. Dan itu yang diingatkan dengan nama anak ini. Dan ini mengerikan. Hasilnya kita tahu, Simeon, ada sebuah cerita bagaimana Simeon ini menyusahkan hati orang tua, membuat penderitaan pada orang tua. Di Sikem, keluarga ini ada di sana. Dina, anak perempuan dari Yakub, disukai oleh anak raja di Sikem, yang mula-mula sebenarnya diculik dan kemudian dipaksa untuk berhubungan. Tapi lama-lama ternyata anak raja Sikem ini kemudian jatuh cinta. Kemudian disampaikan hal itu kepada Yakub. Lalu kemudian meminta bahwa berikan anak perempuan ini kepada anakku. Tapi kejadian itu ternyata didengar oleh anak-anak Yakub. Baru kemudian mereka merencanakan, khususnya yang namanya Simeon untuk merencanakan. Ada tipu muslihat yang kemudian dibuat, bahwa kami ini tidak akan pernah bergaul atau akan memberikan anak perempuan kami kepada bangsa yang tidak bersunat. Kami mau asal syaratnya kota ini seluruh laki-lakinya disunat. Dan ternyata itu dituruti. Tetapi itu ternyata tipu muslihat yang diinisiasi oleh Simeon ketika mereka sedang kesakitan karena masa disunat itu. Dibabat habis semua laki-laki di kota itu, semuanya dibunuh pada hari itu. Dan inisiatornya adalah Simeon. Begitu mengerikan. Sampai kemudian Yakub berkata, anakku, apa yang kau perbuat ini? Dengan demikian, dengan begitu kau sudah membusukkan namaku. Bagaimana kita ini hanya berapa orang? Kalau mereka menyerang kita, kita akan binasa. Hasil dari orang yang selalu mengingat penderitaan, hasilnya mengerikan. Bapak, Ibu dan Saudara, kita punya kesenangan kita punya kebahagiaan kita. Tuhan pasti punya memberikan kepada kita sukacita kita. Dari kata yang bernama Simeon ini kita diingatkan, jangan selalu melihat penderitaan. Kehidupan ini penuh anugerah. Memang ada satu sisi di mana kita berjuang, mungkin kita gagal dan kita mungkin berkata ini penderitaan, ini adalah kesusahan, kita tidak memungkirinya. Tetapi Tuhan memberi hari kita, sukacita kita seimbang dengan hari-hari penderitaan kita, hari-hari kesusahan kita juga akan seimbang dengan hari-hari di mana Tuhan memberikan kebahagiaan buat hidup kita. Percayalah itu. Tuhan baik. Tuhan tidak akan pernah salah untuk menciptakan hari-hari di dalam hidup kita. Ini yang kedua. Lea jatuh di dalam bagaimana dia selalu mengingat penderitaan. Dan itu dilekatkan dengan nama anaknya yang kedua. Kemudian perjalanan hati yang ketiga. Di ayat yang ke-34 saya mau bacakan. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Kelahiran anak yang ketiga adalah sebuah awal dari bagaimana sebuah penemuan akan sesuatu yang lebih baik. Lea belajar, Lea terus belajar. Dan kelahiran anak yang ketiga, dia berkata bahwa sekali ini pasti suamiku lebih erat. Dan diberi nama anak itu adalah Lewi, yang artinya adalah sekiranya aku menjadi lebih erat. Dia sedikit melupakan persaingan hidupnya. Dia sedikit melupakan tentang kesusahan, tentang kekalahan, tentang kekecewaannya. Tetapi dia sekarang melihat bahwa ini yang akan membuat aku lebih erat. Kata Lewi sendiri berarti bahwa lebih erat. Ada sesuatu yang lebih erat yang mau dibangun. Lahirnya Lewi
sebenarnya adalah awal sebuah rekonsiliasi dari hati Lea. Rekonsiliasi dengan siapa? Lea rekonsiliasi dengan dirinya sendiri, dengan kekalahan yang terus-menerus diderita, dan dia mulai rekonsiliasi bahwa sebenarnya dia itu tidak kalah. Sebenarnya tidak pantas kalau selalu mengatakan bahwa dirinya itu menderita. Bukankah aku ini lebih beruntung? Maka diberi nama anak itu Lewi untuk mengingatkan bahwa aku akan lebih erat. Aku lupakan semua persaingan. Aku akan buat sesuatu yang lebih lagi. Dia rekonsiliasi dengan dirinya, tetapi sebenarnya juga rekonsiliasi dengan penciptanya, dengan Allah, dan itu yang dia mau bangun. Dan awal yang baik ini akhirnya juga membuahkan sesuatu yang baik. Kita tahu siapa Lewi. Lewi akhirnya punya keturunan dan keturunan. Dan kita tahu dari 12 suku di Israel, kaum Lewi dan keturunannya dipilih Tuhan untuk menjadi orang-orang yang khusus bagi Tuhan untuk mengatur perkemahan, pertemuan ibadah bagi orang Israel. Mereka dipakai oleh Tuhan untuk menyelenggarakan ibadah. Imam-imam berasal dari kaum Lewi, dan itu yang terjadi. Dan kita tahu kelak ketika ibadah kepada Tuhan ini kuat bagi orang Israel, kuatlah bangsa ini. Tapi ketika ibadahnya kepada Tuhan runtuh, hubungan dengan Tuhan runtuh, maka runtuhlah bangsa itu, lemahlah bangsa itu. Dan itu yang terjadi dalam kitab Yosua. Dan luar biasa, Lewi punya peranan yang penting. Bagaimana orang Israel dibawa rekonsiliasi dengan Allah tiap-tiap kali jatuh, tiap-tiap kali berdosa. Dibawa rekonsiliasi bangsa ini kepada Allah tiap-tiap kali mereka berpaling dari Allah. Dan itu yang dibuat oleh kaum Lewi ini. Tuhan berkenan akan setiap persembahan orang Lewi ini. Ini ajaib. Lewi menjadi sebuah awal untuk sebuah pembaharu di dalam hati Lea. Dan kelak pun keturunan dari Lewi ternyata luar biasa dipakai oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, awal dari sebuah kemerdekaan adalah rekonsiliasi. Ternyata tiap-tiap waktu, tiap-tiap hari dibutuhkan dalam hidup kita itu rekonsiliasi. Mungkin bukan dengan orang lain, tapi justru dengan pikiran kita sendiri. Sekian banyak sebenarnya Tuhan itu memberi kita ini kemenangan, sukacita, berkat-berkat. Tetapi kita tidak pernah bisa menghitung berkat-berkat itu. Yang kita hitung bahkan kekalahan, kesusahan kita. Ada waktu di mana kita sadar akan hal itu dan lahir yang namanya rekonsiliasi buat hidup kita. Dan itu yang pernah dialami oleh Lea. Lahir sebuah awal dari hubungan yang dipererat, rekonsiliasi. Hati kita erat dengan hidup kita. Kita tidak lagi selalu bertentangan bahkan dengan diri kita sendiri. Satu sisi dalam iman kita, aku pasti diberkati. Tapi sisi yang lain, kita melihat kenyataan-kenyataan mana ada berkat. Dan di situ kita sedang tidak berdamai dengan diri sendiri. Dan apalagi dengan Tuhan. Kita mulai salahkan Tuhan. Kita mulai iri dengan orang-orang yang dalam tanda petik kita pandang sebagai orang-orang yang diberkati, dan kemudian kita memandang sebagai orang-orang yang diberkati. Inilah waktunya kita rekonsiliasi. Dan Lea tahu itu. Ada waktu di mana dia akan rekonsiliasi dengan dirinya sendiri. Dari situ dia rekonsiliasi dengan Allah. Kemudian yang keempat, ayat yang ke-35 saya mau bacakan. Mengandung pula ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Lahir anak yang keempat. Tuhan baik. Si Rahel tidak punya anak, selalu dikatakan terus mandul. Tapi Lea sekarang punya 4 anak laki-laki. Dan anak yang keempat ini kemudian ia beri nama Yehuda. Dan dia berkata, kali ini aku mau bersyukur. Dia berkata bahwa Tuhan, aku puas. Tuhan, aku selesai dengan diriku sendiri. Aku puas, aku mau bersyukur. Dia katakan,
kami mau bersyukur kepadamu. Ini luar biasa. Dan diberi nama anak itu Yehuda. Artinya Yehuda adalah aku akan naikkan puji-pujian kepada Tuhan karena hasratku dipuaskan oleh Tuhan. Yehuda adalah kepuasan. Nama anak ini adalah artinya aku sudah puas dengan Tuhan. Hasratku dipuaskan oleh Tuhan. Dan itu contoh dari Lea. Dan itu awal yang luar biasa. Kita tahu kemudian anak yang bernama Yehuda ini. Yehuda ini tampil sebagai anak yang luar biasa. Dia bertanggung jawab dengan segala hal. Dan satu hari bahwa dia bisa bela adiknya Benyamin di hadapan Yusuf. Dan keturunan Yehuda ini luar biasa. Yang luar biasa lagi adalah bahwa perjanjian berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub itu kemudian juga dari Yehuda. Bukan Ruben anak sulung, tetapi dari Yehuda. Karena apa? Ini adalah anak yang menunjukkan bahwa aku ini puas dengan Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara, ketika kita ini puas dengan Tuhan, dengan apa yang Tuhan buat, dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ada lahir dalam hidup kita ini kepuasan. Tuhan, terima kasih, aku puas dengan Tuhan. Aku mungkin tidak puas dengan banyak hal yang terjadi, tapi hatiku ini puas dengan Tuhan. Dari situlah sebenarnya yang namanya covenant blessing, yang namanya perjanjian berkat itu akan turun dalam hidupmu. Dan itu akan bisa dipakai oleh Tuhan untuk meneruskan kepada banyak orang. Puas dengan Tuhan. Dan itu yang dialami oleh Lea. Pada akhirnya dia mengalami yang namanya kemerdekaan dari rasa kekalahan. Karena dia berkata, Tuhan, kali ini aku puas. Sudah tidak ada lagi kekalahan di dalam hidupnya. Tidak ada lagi yang namanya aku ini orang sengsara, aku ini orang yang selalu tersingkir, aku ini orang kedua, aku ini tidak pernah dicintai. Tidak ada lagi. Lahir Yehuda, lahir di mana hatinya puas dengan Tuhan. Tuhan, kali ini aku naikkan puji-pujian. Tiap pagi aku naikkan puji-pujian kepadamu. Tiap malam ketika menjelang tidur aku naikkan puji-pujian bagimu. Ketika tengah malam aku terbangun, aku naikkan puji-pujian bagimu. Dan itu adalah lahir dari kepuasan. Ini waktunya kita bisa merdeka dari kekalahan dalam hidup kita. Ketika kita berkata, Tuhan, aku puas dengan Tuhan. Aku sudah dipuaskan. Yang bisa puaskan hidupku adalah Tuhan. Saya rindu Bapak, Ibu dan Saudara, melalui perenungan kita pada hari ini, kita menang, kita merdeka. Merdeka atas rasa kekalahan kita. Saudara yang pernah mengalami kekalahan, pernah punya mental kalah dalam hidup saudara, hari ini Tuhan mau bawa engkau menjadi orang yang menang, menjadi orang yang dimerdekakan dari kekalahan saudara. Kekalahan itu berasal dari hati kita, dari sesuatu yang kita tahu. Dan perjalanan hati yang kita ikuti dari seorang Lea, sampai kemudian dia dimerdekakan dari rasa kekalahan itu. Yang pertama, kadang-kadang ketika kita ada di dalam kondisi di mana kita orang yang tidak diperhitungkan, lahir sebuah pembuktian. Aku akan tunjukkan, aku akan buktikan kepada semua orang bahwa aku itu bisa. Dan itu awal yang salah. Itu sesuatu yang lahir dalam hidup kita dan itu salah. Dan yang kedua, dia pernah mengalami bahwa aku ini sengsara. Lahir anak kedua dilekatkan dengan sebuah kesengsaraan. Dan anaknya menjadi orang yang sangat reaktif. Dampaknya juga sangat keliru. Dan yang ketiga, dia mulai belajar. Kemudian lahir seorang anak, tapi dia berkata, aku akan lebih terang. Aku akan bangun sesuatu. Dimulai sebuah rekonsiliasi. Ketika rekonsiliasi itu dibangun, kemudian Tuhan lahirkan lagi seorang anak. Dan dia kemudian berkata, aku puas dengan Tuhan. Aku puas dengan Tuhan. Kiranya ini yang mau Tuhan buat atas hidup saudara. Tuhan pasti beri kepuasan kepada hidupmu ketika hatimu ketemu dengan Tuhan. Tidak peduli seperti apa kehidupan kita di kondisi saat ini, dengan apa yang terjadi hari-hari ini, tetapi saya rindu firman Tuhan membangun kita semuanya.
Tuhan mau memerdekakan kita atas kekalahan-kekalahan kita, atas kekecewaan-kekecewaan kita, atas perasaan-perasaan bahwa kita ini orang tersingkir, perasaan-perasaan di mana kita ini bukan orang-orang yang pantas untuk diperhitungkan. Kalau itu terjadi dalam hidupmu, itu yang kita bangun sendiri, itu yang saudara bangun sendiri. Tuhan mau angkat hidupmu, Tuhan mau merdekakan engkau dari rasa bersalah itu. Hari ini Tuhan mau puaskan engkau dengan kuasanya, dengan sesuatu yang Dia bisa buat, dan itu tidak pernah kita duga sebelumnya. Kiranya kita boleh diberkati oleh Tuhan, merdeka dari kekalahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar, untuk kami boleh menjadi orang-orang yang merdeka, merdeka dari kekalahan, merdeka dari tiap-tiap hati di mana kami orang tersingkir, kami orang yang kecewa, kami orang yang menderita. Berapa banyak orang yang punya perasaan-perasaan begitu dalam hidupnya. Tapi hari ini firman-Mu akan membangun kami semuanya, bahwa kami adalah orang-orang yang menang. Kami adalah orang-orang yang merdeka. Merdekakan kami semua Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang mendengar bagian firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, hati mereka dimerdekakan dari rasa kekalahan mereka, kekecewaan mereka, penderitaan mereka. Mereka Tuhan merdekakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ketika hati mereka mempercayai Tuhan, ketika hati mereka menerima Engkau sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai penolong di dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih kiranya kami semua boleh diberkati lewat pembelajaran firman Tuhan ini. Kepadamu hormat, kepadamu pujian. Kami naikkan semuanya kepada Bapa di surga di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.